Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara umat-umat Tuhan yang diberkati. Kami bersama dengan kami di YouTube channel Bukit Zaitun dalam 10 menit mudah memahami pelajaran Sekolah Sabat. Kami hanya sekadar mengingatkan kembali bahwa acara ini tidak menggantikan Bapak Ibu untuk belajar intens di rumah pelajaran Sekolah Sabat kita. Dan sekarang kita masuki pada pelajaran yang ketujuh dengan judul Menyembah Allah Sang Pencipta. Ayat hafalan kita terdapat dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat 11. Ini adalah ungkapan Rasul Yohanes. Firman Tuhan berkata demikian, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Dari ayat hafalan kita sebenarnya mengingatkan kembali satu hal yang perlu kita ingat, bahwa alam semesta ada karena Tuhan. Dengan kata lain, Allah telah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Keberadaan kita pun sebagai manusia di bumi adalah ciptaan Tuhan yang merupakan sebuah keajaiban. Anda dan saya merupakan ciptaan Tuhan yang sungguh amat luar biasa. Dengan demikian, kita diciptakan yang pasti untuk menyembah Sang Pencipta yang merupakan tujuan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, pelajaran kita fokus pada pekabaran malaikat yang pertama. Mengapa? Pekabaran yang Yesus sampaikan adalah pekabaran peringatan yang serius, serta pekabaran dorongan di akhir zaman bagi manusia untuk bersiap-siap menghadapi cobaan di hari-hari terakhir. Dan ketika kita fokus di pekabaran malaikat yang pertama, karena juga masalah utama dalam kitab Wahyu adalah penyembahan. Pekabaran ini menyangkut Tuhan sebagai pencipta. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang menyembah. Penyembahan yang benar adalah penyembahan Sang Pencipta. Ini memberikan alasan bagi manusia untuk bertahan hidup. Tuhan adalah pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kata bara atau menciptakan dalam Kejadian 1 ayat 1 ini hanya digunakan secara eksklusif dengan Tuhan sebagai subjeknya. Nah, sekarang apa itu penyembahan? Penyembahan atau worship menurut Oxford Dictionary atau Oxford Language, penyembahan itu adalah perasaan atau ekspresi penghormatan dan pemujaan suatu keilahian. Jadi artinya manusia memiliki satu pemahaman, ada yang lebih besar dari mereka. Ada yang lebih besar dari manusia sebagai ciptaan. Jadi pemujaan atau penghormatan itu bukan kepada kita sebagai ciptaan, tetapi sebaliknya pemujaan atau penghormatan itu kepada Allah sebagai pencipta kita. Dengan kata lain, suatu ibadah yang tertinggi dan terbaik adalah tindakan memberikan kepada Tuhan suatu kehormatan dan kemuliaan yang merupakan haknya Tuhan. Pemujaan atau worship yang sesungguhnya itu haruslah kepada Allah sebagai pencipta. Tidak menyembah kepada Tuhan berarti kita sedang menyembah kepada berhala. Bapak Ibu ingat pelajaran beberapa minggu yang lalu, sekarang manusia lebih menyembah kepada konsumerisme, menyembah kepada materialisme, harta, kekayaan, jabatan, dunia. Bahkan kita mencintai atau mengidolakan orang-orang. Bahkan kita lebih mencintai hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan lebih daripada siapa? Lebih daripada Tuhan. Dah, ini mengindikasikan bahwa kita sudah menyembah berhala. Menyembah di luar Allah berarti kita sedang menyembah berhala, bukan kepada Allah. Alkitab mencatat dalam suatu peristiwa ketika Yesus dicobai oleh setan,
pada waktu ia berpuasa selama 40 hari, 40 malam di padang gurun. Kisah ini dicatat di dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Nah, kalau kita fokus di ayat yang ke-9, bagaimana setan dalam tanda kutip menawarkan semuanya itu, ya. Jika ini dia, engkau menyembah aku. Nah, kata persoalannya ini adalah kata menyembah. Kita lihat di dalam ayat ini bagaimana setan dikalahkan. Ia gagal mencobai Yesus. Dan sampai sekarang ini hal yang sama juga, setan sedang menyerang manusia untuk menyembah dia, untuk menyembah kepadanya. Itu sebabnya pelajaran kita minggu ini diingatkan kembali untuk menyembah kepada Allah. Mengapa? Karena penghakiman sudah tiba. Ingat, bila mana kita kaitkan pelajaran dengan pelajaran sekolah Sabat minggu yang lalu, bahwa penghakiman ini sedang berjalan. Tuhan sedang membuka kitab-kitab. Tuhan sedang melihat, ya, apa yang kita lakukan. Apakah kita menyembah Allah yang benar atau tidak? Sebagaimana pekabaran pekan ini, Yesus telah memberikan dirinya menjadi penebus bagi manusia, dan ini merupakan kabar baik. Kabar Injil atau Injil kekal, di mana ini memberikan pengharapan bagi kita, di mana kita bisa berdiri di hadapan penghakiman itu. Di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama, firman Tuhan katakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bukankah ini menjadi satu kabar baik buat kita? Sekali lagi, pekan ini pelajaran kita menekankan mengenai penyembahan kepada Allah, di mana ini adalah pusat daripada kitab suci. Jadi ini menyangkut tentang penyembahan yang benar. Dan tentunya ini memberikan alasan bagi kita untuk hidup setia kepada Tuhan. Nah, dengan demikian ini juga memberikan satu keberanian kepada kita untuk kita rela mati, bahkan menanggung sengsara. Nah, sengsara apa yang dimaksud? Apakah ketika kita mengikuti Yesus harus mengalami banyak kesengsaraan? Rasul Yohanes di pelajaran sekolah Sabat kita, ia mengalami banyak kesengsaraan. Bagaimana ia hidup terasing, dibuang di Pulau Patmos. Dan Yesus mengunjunginya setelah kenaikannya ke surga. Yesus menguatkan Rasul Yohanes dalam menghadapi kesesakan, dalam menghadapi penindasan, penganiayaan, dan kesengsaraan. Sebagaimana nantinya umat-umat Tuhan yang percaya akan mengalami hal yang sama. Tetapi ingat, ada pengharapan. Yesus selalu ada, sebagaimana Yesus selalu menguatkan Rasul Yohanes. Tuhan ada bagi kita, memberikan kekuatan, dan hanya dengan menyembah Dia, menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah, maka manusia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan nanti di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, diingatkan kembali, menyembah kepada Tuhan yang transenden, yang artinya Allah yang melampaui segala yang ada, Allah yang tidak terbatas, melampaui apa yang terlihat dan mustahil dipahami oleh manusia. Dan marilah kita menyembah Tuhan yang imanen, yang artinya Allah yang sangat dekat dengan manusia, sangat peduli kepada manusia, yang bahkan sudah mati bagi manusia, dan menebus kita dari kematian yang kekal. Mari kita menyembah Allah yang benar. Mari kita tinggalkan menyembah kepada berhala, konsumerisme, materialisme, harta, kekayaan, populisme yang membuat kita tidak mengutamakan Tuhan. Marilah kita menyembah Tuhan yang benar. Dengan demikian maka kita memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Demikianlah 10 menit mudah memahami pelajaran sekolah Sabat. Bila mana Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar, silahkan mengisi komentar di kolom chat, maka kita akan membalasnya.
Tuhan memberkati kita.